Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Masalah Kriminalitas pada Dunia Nyata dan Maya, dilihat dari aspek filsafat ilmu. Baik, langsung saja kita mulai dari perkenalan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu ada Taufik Nurrahman dengan NIM 1513620053. Lalu yang kedua ada Aldel Surya Saputra dengan NIM 1513620022. Lalu yang ketiga ada Aldi Ramadhani Katim dengan NIM 1513620057. Yang keempat ada Cindy Angelika Benita dengan NIM 1513620018. Lalu yang kelima ada Farhan Kurnia Ramadan dengan NIM 1513620011. Lalu yang keenam ada Firdaus Kurniawan dengan NIM 1513620066. Lalu yang ketujuh ada Hafid Suni Salim dengan NIM 1513620006. Lalu yang ke-8 ada Hafid Kaisa Ibrahim dengan NIM 1513620042. Lalu yang ke-9 ada Muhammad Alif dengan NIM 1513620026. Yang 10 Muhammad Hashim Asyari dengan NIM 1513620003. Lalu yang ke-11 ada Muhammad Ramadhani dengan NIM 1513620028. Lalu yang ke-12 ada Muhammad Rizky Arandin dengan NIM 1513620032. Yang ke-13 ada Muhammad Reza Fadli dengan NIM 1513620039. 14 Muhammad Taslim dengan NIM 1513620043. 15 Ibrahim Beng Harlan dengan NIM 1513620051. Ke-16 ada Rizky Ananda Putra dengan NIM 1513620007. Yang ke-17 ada Rosalia Harja Sumantri dengan NIM 1513620033. Yang ke-18 ada Sherlyn Agustina dengan 1513620001. Yang 19 ada Yuli Salsabila dengan NIM 1513620016. Dan yang terakhir ada Yos Panunggotia Siregar dengan NIM 1513620073. Next. Baik, untuk slide ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Aldi Ramadhani Katim. Untuk Aldi, dipersilakan. Tes. Ringkasan, kajian ini dibuat untuk mengetahui fenomena unik yang terjadi di masyarakat dengan masalah yang diangkat adalah kriminalitas pada dunia nyata dan maya dari aspek filsafat ilmu. Tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk mengetahui pandangan filsafat ilmu terkait kriminalitas dan untuk mengetahui implementasi dari peranan filsafat ilmu dalam mengatasi kriminalitas di dunia nyata dan maya. Salah satu tugas filsafat adalah untuk membongkar ketidaksehatan penalaran yang mendasari argumentasi-argumentasi tertentu. Filsafat dapat menyiapkan jalan pemahaman yang lebih baik dengan alasan-alasan yang positif, yakni filsafat sebagai ilmu kritis dalam dialog interdisipliner dengan ilmu-ilmu pengetahuan akan mampu memberikan sumbangan dalam menerangkan kejahatan. Dalam literatur filsafat dikenal bermacam-macam jenis kejahatan, tetapi pada umumnya orang hanya membedakan dua jenis kejahatan, yakni kejahatan moral dan kejahatan alam. Kejahatan bukanlah semata-mata masalah realitas fenomenal, tetapi juga realitas konseptual. Maka kajian kefilsafatan yang lebih berfokus konseptual sumbangan yang penting. Next. Pengertian kriminalitas dapat dilihat dari konsep-konsep kriminal yang pernah dan sedang berkembang selama ini di negara hukum. Konsep kriminalitas dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang tidak diatur untuk dilarang dilakukan oleh undang-undang bukanlah merupakan kejahatan. Meskipun masyarakat mengatakan bahwa itu perbuatan tidak baik, menurut Soesilo 1976, berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan dibedakan menjadi dua macam,
yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan, dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Selanjutnya, kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum. Contohnya, penganiayaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya. Dan malah sebaliknya, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat. Contohnya, pencurian, penggelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan, dan lain sebagainya. 2. Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya, kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan. 3. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota lain. Ahmad Fadli. Baik, selanjutnya pengertian kriminalitas. Adapun pengertian kriminalitas menurut para ahli antara lain. Yang pertama yaitu Susilo. Definisi kriminalitas adalah suatu perbuatan yang merugikan para korban juga masyarakat karena fenomena ini menghilangkan ketentraman dan ketertiban. Yang kedua, Kartono. Pengertian kriminalitas mencakup segala aktivitas yang dilawan atau tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan agama, sosial, dan hukum. Juga merugikan secara psikologis maupun ekonomis. Yang tiga, Eliat. Arti kriminalitas adalah tingkah laku atau tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, mendapat hukuman berupa hukum denda penjara, bahkan hukuman mati. Yang keempat, Abonger. Kriminalitas adalah perilaku antisosial yang dipraktikkan secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun komunitas. Yang kelima, Sayetapi dan B. Marjono. Rekos Dipuro. Kriminalitas yaitu kejahatan, setiap perbuatan yang diberi sanksi berupa pidana dan dilarang oleh masyarakat karena melanggar norma-norma sosial yang disepakati oleh masyarakat dalam kehidupan. Next. Menurut Polisi Republik Indonesia atau Polri, kejahatan dibedakan menjadi yang pertama ada konvensional. Jenis kejahatan ini antara lain kejahatan terhadap ketertiban umum, membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, sengaja menimbulkan kebakaran atau pembakaran, sumpah palsu, dan keterangan palsu, pemalsuan materai, pemalsuan surat perizinan, pemerkosaan, cabul, pornografi, aborsi, pernikahan di bawah umur, perjudian, penghinaan, penculikan, perbuatan tidak menyenangkan, pembunuhan, penganiayaan berat, kekerasan terhadap orang atau barang secara bersamaan, mengakibatkan orang mati, mengakibatkan orang luka, laka lantas, korban meninggal dunia, laka lantas, korban luka berat, korban luka ringan, dan seterusnya. Yang kedua ada transnasional. Jenis kejahatan ini antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme, perompakan, pembajakan, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata api, kejahatan ekonomi lintas negara, dan kejahatan transnasional lainnya. Yang ketiga ada kejahatan terhadap kekayaan negara. Jenis kejahatan ini antara lain yaitu korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, lingkungan hidup, fiskal, BBM ilegal, penyelundupan, cukai, karantina, yaitu hewan, ikan tumbuhan, hak kekayaan intelektual atau haki, kejahatan terhadap benda bersejarah, kejahatan terhadap kekayaan negara lainnya. Dan yang keempat yaitu ada kejahatan kontingensi.
kejahatan ini antara lain yaitu konflik suku atau agama atau ras atau sara, konflik adat, separatisme, keamanan negara, konflik aparat dengan masyarakat, bentrok massa, pemogokan buruh, dan unjuk rasa anarkis. Jenis-jenis kriminalitas. Menurut George Lomborg, yang A ada broad kriminal, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme atau adanya hewani yang diturunkan pada diri seseorang. Yang B ada insane kriminal, yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid. Yang C ada occasional kriminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus hingga mempengaruhi pribadinya. Dan yang D yaitu ada criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Baik, terima kasih Fadli. Di sini ada faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Adanya penyebab kriminalitas menurut para ahli. 1. Menurut pandangan Seporovic tahun 1985. Ada dua penyebab terjadinya kriminalitas, yaitu A. Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal, yaitu faktor biologis, umur, jenis kelamin, dan keadaan mental. B. Faktor situasional, seperti situasi konflik. C. Faktor tempat dan waktu. Yang kedua, menurut Cesare Lombroso, tahun 1876, yaitu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. 3. Menurut Lemert, tahun 1912, berpendapat orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang memiliki gangguan emosional, akan berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya. Next akan dibacakan oleh teman saya. Menurut Saitapi, pada tahun 1992, faktor penyebab terjadinya kriminalitas ada dua faktor. Yang pertama itu dari faktor struktur, yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Kedua, ada pendekatan sobural, yaitu akronomi dari nilai budaya dan sosial. Sutherland pada tahun 1934 menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara, dan terhadap perbuatan itu, negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas. Pertama, Like, Killer, dan Calhoun pada tahun 1989 dalam bukunya yang berjudul Sosiologi, membedakan kejahatan menjadi 4 tipe, yaitu crime without victim, organized crime, white collar crime, dan corporate crime. Kedua, white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kejahatan ini adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpandang atau tinggi dalam sebuah pekerjaannya, yang dapat dicontohkan misalnya dengan penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan atau korupsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosalia. Pada Rosalia dipersilahkan. Yang selanjutnya ada crime without victim atau kejahatan tanpa narkoba. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan penderita pada korban secara langsung akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh penderita. Seperti contohnya yaitu judi, mabuk, hubungan seks, tetapi dilakukan secara struktural. Yang keempat ada organized crime atau kejahatan terorganisasi. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, biasanya yang dilakukan lebih pada materi yang dimiliki dengan jalan menghindari hukum dan dapat dicontohkan, yaitu penyediaan jasa pelacur, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada corporate crime atau kejahatan korporasi. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan angka kerugian lebih lanjut atau like. Dan kalian membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi 4 kejahatan, yaitu kejahatan konsumen, kejahatan publik, kejahatan pemilik perusahaan, dan kejahatan
kepada karyawan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Pada Rizky Ananda, saya Baik, selanjutnya yaitu ada bentuk tindakan kriminalitas. Yang pertama yaitu ada pencurian. Pencurian merupakan berasal dari kata curi, yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Dan pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah, tanpa ada izin dari pemiliknya. Nah, pencurian ini melanggar pasal 352 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun penjara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alif. Baik, terima kasih Rizky Ananda. Yang kedua ada tindak asusila. Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukumnya penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Alif. Di sini yang pertama ada penjamretan. Penjamretan yaitu merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harga milik orang lain secara terpaksa hingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korbannya. Penjamretan ini memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dalam kurung Suenarto pada tahun 1994. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan dengan Aldel Surya Saputra. Untuk Aldel dipersilakan. Yang kelima, penodongan dengan senjata api atau tajam. Bentuk kriminalitas ini adalah perampasan harta benda milik orang lain yang dilakukan dengan mengancam, dengan melakukan penodongan senjata api, sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, penganiayaan. Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan. Kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan, penganiayaan ini memenuhi pasal 351 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya dibacakan oleh Firdaus Kurniawan. Baik, yang ketujuh yaitu pembunuhan. Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan atau semi sengaja. Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim, paling lama 20 tahun penjara. Selanjutnya akan dibaca oleh Hafiz Suni. Baik, nomor 8 adalah penipuan. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ini ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi habis. Selanjutnya yang ke-9 itu ada korupsi. Korupsi sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna untuk mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan atau sebagai penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri itu dengan sah. Tindakan pidana ini memenuhi pasal 209 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman 4 tahun penjara.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Sherlyn Agustina. Untuk pembahasan kriminalitas dari aspek filsafat ilmu. Ada dua argumen mendasar tema tentang kejahatan penting untuk dikaji secara ilmiah. Pertimbangan pertama lebih bersifat empiris, faktual, yakni posisi Indonesia yang memiliki kawasan, bentengan wilayah dan jumlah penduduk terbesar, kini dihadapkan pada masalah dan tantangan baru, yakni munculnya berbagai tindakan kejahatan yang kualitasnya semakin canggih. Jumlah negara Asia mengakui metode kejahatan modern yang canggih sudah menguasai kawasan yang dinamis ini. Di Indonesia, ada banyak pernyataan brutal yang dikategorikan kejahatan. Kejahatan itu dapat digolongkan pelanggaran HAM di bidang politik, ekonomi, agama, budaya, perumahan, dan kesehatan. Jadi tahun 1996 mencatat setiap bulan rata-rata terjadi pelanggaran hak politik dan sipil. Angka ini diperkirakan naik tajam setelah Indonesia mengalami kritis. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rafael. Halo, masuk. Sejauh pengamatan peneliti, data tindak pelanggaran yang dikategorikan sebagai kejahatan selalu dianalisis menurut sudut pandang ilmu khusus. Kenyataan mungkin belum pernah ditinjau dari perspektif kefilsafatan. Pada umumnya, analisis kejahatan selalu terkait dengan ilmu-ilmu khusus. Kejahatan jarang atau ilmu akademis tentang William J. Cambridge mengutarakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang benar-benar kompleks, yang harus secara sistematis dipelajari oleh ilmu-ilmu pada tahun 1982. Padahal, kalau disepakati bahwa masalah kejahatan bukanlah mata-mata masalah realitas fenomenal, tetapi juga realitas konseptual, menurut Queenie pada tahun 1970. Maka, kajian kefilsafatan yang lebih berfokus konseptual sumbangan yang penting tersebut menurutku semua pada sangat masalah-masalah memberikan sumbangan yang penting. Selanjutnya. Pertimbangan dari sudut pandang kefilsafatan, mengapa tema ini penting untuk dikaji karena 4 persoalan filosofis yang mendasar. Pertama, persoalan tentang eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kedua, persoalan tentang eksistensi kejahatan sebagai tragedi realitas. Ketiga, persoalan tentang eksistensi kejahatan sebagai persoalan tentang eksistensi manusia yang bebas dan sebagai agen tanggung jawab. Keempat, persoalan tentang eksistensi alam yang dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri. Menurut Pop pada tahun 1984. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky Riyadi. Kontribusi filsafat dalam aksi kriminalitas. Dari sudut filsafatan, kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan memisahkan intelektualitas manusia. Kejahatan adalah isu besar yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia.
Hal itu disampaikan oleh Profesor Dr. Joko Siswanto mengutip Cole Camelan dalam karyanya Why Does Evil Exist? A Physiological Study of the Contemporary Presentation of the Question. Joko Siswanto menyampaikan hal tersebut dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada Fakultas Filsafat UGM yang berlangsung di Balai Senat Senin 11. Joko menambahkan, kejahatan adalah sebuah tantangan bagi filsafat dan teologi. Filsafat ditantang untuk memberikan pemecahan yang dapat diterima oleh akal sehat. Dalam perkembangan ilmu sosial, kejahatan memperoleh arti yang semakin luas, yang tidak semata-mata tindakan pelanggaran terhadap hukum atau terhadap batas toleransi masyarakat. Kejahatan tidak hanya diukur berdasarkan fungsional imperative of social institution sebagai kriteria moral, tetapi juga oleh nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, bahkan juga terkait dengan pelanggaran terhadap HAM. Hal inilah yang kemudian dipelajari dalam ilmu sosial disiplin psikologi atau ilmu yang mempelajari korban kejahatan atau akibat kejahatan, kata Joko. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia. Baik, terima kasih Rianjin. Dalam kesempatan itu, Joko mengatakan problem kejahatan dari sudut pandang filsafat berakar pada 4 persoalan dasar. Pertama, eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kedua, eksistensi kejahatan sebagai tragedi realitas. Ketiga, eksistensi manusia yang bebas, sekaligus sebagai agen tanggung jawab. Keempat, eksistensi dalam dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri. Dari keempat persoalan itu, kemudian muncul pertanyaan mendasar tentang kejahatan. Dari mana asal-usul kejahatan? Apakah kejahatan berdimensi transenden dan imanen? Apakah kejahatan itu bersifat objektif, relatif, atau relasional? Ibu pria kelahiran Sukoharjo 4 Oktober 1962 ini. Next. Menurut Joko, untuk mencari solusi atas problem kejahatan, salah satu tugas filsafat adalah membongkar ketidaksehatan penalaran yang mendasari argumentasi tertentu. Filsafat menyiapkan jalan pemahaman yang lebih baik dengan alasan-alasan positif. Sebagai ilmu kritis, filsafat dalam mengembangkan kriteria material untuk pemahaman dan pemecahan masalah. Kejahatan tidak dapat membatasi diri hanya secara dogmatik pada premis-premis satu tradisi tertentu atau pada diskusi formil antar ilmu pengetahuan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoas. Ya, meskipun dalam pemikiran kefilsafatan terdapat bermacam-macam sikap penangkapan dan penugasan atas kejahatan. Dari bentuk modern yang optimis sampai bentuk pesimisme metafisik, selalu terbuka sarana dan jalan untuk penguasa paling sedikit pengurangan akan hal kejahatan. Joko Siswanto mengatakan dalam literatur filsafat dikenal bermacam-macam jenis kejahatan. Tetapi pada umumnya orang hanya membedakan 2 jenis kejahatan, yakni kejahatan moral dan kejahatan alam. Kejahatan moral adalah bentuk kejahatan yang terjadi karena atas tanggung jawab manusia. Kejahatan alam ialah kejahatan yang terjadi di luar tanggung jawab manusia. Tetapi secara umum, filsafat memahami kejahatan dari 2 dimensi, yaitu dimensi teoritis dan dimensi eksistensial, katanya. Next. Mengutip Albert Camus, Joko Siswanto menjelaskan sumber atau akar munculnya kejahatan di dunia terkait dengan persoalan watak kehidupan manusia yang absurd. Semua bertitik tolak dari dunia yang dikuasai oleh kontradiksi, antinomi, ketakutan, semua
atau ketidakberdayaan. Dunia yang absurd lahir dari konfrontasi antara panggilan manusiawi dan kebisuan dunia yang tidak masuk akal, ketidakrasionalan, kerinduan manusia, dan hal absurd timbul dari pertemuan ketiganya. Tiga hal itu drama kehidupan yang dialami manusia sebagai suatu eksistensi, urai Joko. Terkait dengan apakah kejahatan bersifat objektif, relatif, atau relasional, menurut Joko, jawabnya sebagian besar ditemukan dalam karya Camus berjudul The Plague. Dari karya ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan lebih bersikap objektif. Artinya simbol epidemi sampar yang dikategorikan sebagai jenis kejahatan alam, menimpa seluruh manusia dalam berbagai stratifikasi sosial tanpa tembang pilih. Dikisahkan dalam novel tersebut, penderitaan dari kematian akibat sampar dialami banyak orang, siapa saja, tanpa tembang pilih. Baik ia seorang pater, Jesuit, atau Panelaux, relawan yang disebut sebagai santo tanpa Tuhan atau taro, penjaga gedung atau kastel, sampai dengan anak-anak kecil yang tidak berdosa, Humas UGM Satria AN. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasyim Asyari. Baik, kesimpulannya dari filsafat ini, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan suatu perbuatan yang merugikan para korban. Dari sudut kefilsafatan, kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia. Kejahatan adalah sebuah tantangan bagi filsafat dan teologi. Filsafat ditantang untuk memberikan pemecahan yang dapat diterima oleh akal sehat. Filsafat menyiapkan jalan pemahaman yang lebih baik dengan alasan-alasan positif. Sebagai ilmu kritis, filsafat dalam mengembangkan kriteria material untuk pemahaman dan pemecahan masalah kejahatan tidak dapat membatasi diri hanya secara dogmatik pada premis-premis suatu tradisi tertentu atau pada diskusi formil antar ilmu pengetahuan. Dari bentuk modern yang optimis sampai bentuk pesimisme, metafisik selalu terbuka sarana dan jalan untuk penguasa atau paling sedikit pengurangan akal akan hal kejahatan. Berikutnya, boleh di next. Oke, sarannya, tindakan kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita sebagai manusia tidak luput dari tindak kejahatan. Kita tahu bahwa kita harus selalu waspada, namun dengan bersikap selalu waspada tidak cukup dan tidak membuat para pelaku kriminalitas menjadi takut. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya atau mengadili tindak kriminal sudah seharusnya tidak pandang bulu atau memandang jabatan dan status sosial serta memberikan hukuman yang seadil-adilnya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1 Filsafat Ilmu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.